Beberapa hari terakhir ini, institusi Polri sedang mengalami sejumlah peristiwa yang cukup menggegerkan. Kapolres Bima, AKBP Didik Purwanto Kuncoro, ditetapkan sebagai tersangka peredaran narkoba. Didik diketahui menitipkan sejumlah barang haram koleganya sesama anggota polisi. Didik yang sudah disanksi pemecatan dengan tidak hormat ini juga diduga menerima aliran dana dari bandar narkoba sebesar 2,8 miliar rupiah. Belum selesai kasus narkoba menjerat anggotanya, Polri dikejutkan dengan kasus pemukulan menggunakan helm berujung tewasnya Arianto Tawakal oleh Bribda Masya Siahaya di Tual, Maluku. Remaja 14 tahun ini dituding melakukan aksi balap liar bersama sang kakak yang berusia 15 tahun, Nasri Karim, yang kini masih menjalani perawatan intensif karena mengalami patah tulang. Keduanya kemudian diketahui baru selesai melaksanakan sholat subuh. Terbaru, Bribda Dirja Pratama, anggota Direktorat Samapta Polda Sulsel, tewas diduga akibat dianiaya 6 orang seniornya pada hari Minggu 22 Februari 2026. Polisi berusia 19 tahun ini baru saja lulus dari pendidikan dan tinggal di asrama Polda Sulsel. Saat ini Bid Propam Polda Sulsel masih memeriksa 6 anggota polisi terkait insiden ini. Pertanyaannya pun mencuat, langkah apa yang harus dilakukan Polri dan pemerintah untuk memastikan citra polisi semakin membaik, termasuk memastikan peristiwa pidana yang menyeret anggota Polri sebagai pelaku tidak terulang kembali. Ya, itu tadi pemirsa sederet kasus yang menimpa di instansi kepolisian yang menjadi sorotan dari publik. Apa yang menjadi perhatian dan juga catatan dari Kompolnas dan juga pengamat kepolisian, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami di sebelah saya. Kami ingin menyapa Mas Yusuf Warsin yang merupakan anggota Kompolnas. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Yusuf. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat? Selamat malam, sehat. Salam sehat semua. Dan kami juga ingin menyapa di sebelahnya sudah ada Mas Bambang Ruminto yang merupakan pengamat kepolisian. Selamat malam, Mas Bambang. Malam ini. Ya, ini juga menjadi perhatian ya pemirsa dengan adanya sederetan kasus. Dari Mas Yusuf terlebih dahulu, apa sesungguhnya yang menjadi catatan dari pihak Kompolnas sendiri? Ya, pertama kita menghela napas dulu. Wah, menghela napas dulu. Sangat prihatin ya. Sebenarnya kalau kasus-kasus yang baru ada saat ini, yaitu sebenarnya menambah deret data lah. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana pembenahan, ya pada saat ini sebenarnya kan dalam proses sedang dilakukan upaya pembenahan. Yeah. Ada aspirasi untuk reformasi Polri. Ya. Di tim internal sendiri ada tim transformasi reformasi Polri, dan itu sudah bersinergi dan berkolaborasi di Komite Percepatan Reformasi Polri. Jadi memang adanya beberapa kasus di awal tahun ini seiring dengan adanya upaya-upaya pembenahan. Oleh karenanya tentu kami sebagai pengawas mendorong bahwa ini data baru. Baik. Permasalahannya tetap sama, hanya datanya saja yang baru, data kasus baru. Permasalahan-permasalahan yang apa sebenarnya dan bagaimana yang perlu dilakukan itu sudah tercatat dalam list-list yang akan dilakukan upaya-upaya pembenahan. Baik. Oleh karena itu, meskipun Komite Percepatan Reformasi pada saat ini secara resmi terbuka belum merilis apa yang akan direkomendasikan, tapi sebenarnya di tim transformasi reformasi Polri itu dengan data yang ada saat ini, data kasus baru saat ini, itu sudah ada permasalahannya apa. Nah, pertama ya terkait dengan kultur. Baik. Nah, kultur yang ada di Polri itu sudah masuk dalam daftar list permasalahan yang harus dibenahi, yang itu kita sebut sebagai reformasi kultur, yang sebenarnya itu sudah digelorakan dari sejak pasca reformasi 98, tapi kan mengalami stagnasi. Tapi pada saat ini dengan data-data yang baru ini ya seharusnya semakin mempercepat apa yang sudah di list di daftar permasalahan. Yang kedua ya terkait dengan permasalahan pembinaan dan pendidikan. Nah, seperti yang ada di
barak. Gitu. Sementara dugaan kita ini kan Bintara Baru, Bintara Baru, Bintara Remaja disebutnya, yang baru press from open. Jadi sesungguhnya sangat disayangkan. Gitu. Nah, ini adalah masalah pembinaan dan pendidikan yang titik tekannya itu ada pada permasalahan SDM. Nah, sehingga ini juga sudah ada di dalam inventaris permasalahan yang harus dilakukan pembenahan dalam konteks percepatan reformasi Polri yang dimaksud oleh komite yang sebenarnya secara internal itu sudah ada. Baik, Mas Bambang, jika Anda melihatnya, jika ini memang permasalahannya sama dan ini merupakan sebuah kultur, tidak adakah upaya untuk memutus mata rantai tersebut? Ya, upaya untuk memutus itu harus merubah kultur. Seperti disampaikan oleh Mas Yusuf tadi, reformasi Polri itu sudah dimulai sejak 98, sejak pemisahan TNI Polri. Tetapi secara substansial, reformasi kultural itu ternyata kan belum terjadi. Fakta-fakta terkait dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa itu adalah problem-problem yang tidak terpecahkan yang dalam program reformasi kultural yang selama ini dilakukan oleh Polri. Gitu. Makanya kalau ingin merubah kultur, merubah perilaku itu, kulturnya harus dibangun. Bagaimana untuk merubah kultur tersebut? Juga harus ada perubahan sistem, gitu. Meritokrasi itu harus ada, penegakan disiplin harus konsisten. Karena kalau selama ini penegakan etik dan disiplin tidak konsisten, meritokrasi juga tidak berjalan. Gitu. Mereka yang baik tergantikan oleh oknum-oknum yang tidak baik. Gitu. Kita masyarakat tentu melihat bagaimana personil yang melakukan pelanggaran kemudian dipromosikan. Seperti kasus di Bima kemarin kan, seseorang yang pernah melakukan kesalahan, memang tentu tidak adil juga kalau tidak melihat prestasi-prestasinya. Tetapi untuk memberikan jabatan tentu juga harus dipertimbangkan latar belakang citra dia, karena ini juga akan menyangkut citra Polri secara keseluruhan. Seperti itu. Makanya meritokrasi itu penting. Artinya apa? SDM di Polri, bagian SDM Polri ini harus fokus, benar nggak melakukan meritokrasi itu. Nah, yang terjadi saat ini artinya meritokrasi belum berjalan dengan baik. Terkait dengan kasus yang di Toraja, misalnya pemukulan itu, artinya apa? Selama ini pendidikan itu tidak menumbuhkan sikap-sikap humanis, bahkan dengan sesamanya saja dipukul gitu loh, sampai meninggal seperti itu. Demikian juga kasus yang di Tual seperti itu. Artinya selama ini ada problem terkait pendidikan dan pelatihan di kepolisian. Ini kalau ingin merubah kultur ya di aspek pendidikan terkait dengan kurikulum, kemudian dengan aspek meritokrasi tadi, promosi. Mas Yusuf, ini artinya perombakan itu secara menyeluruh yang harus dilakukan, apa seperti apa? Ya, kan tentu reformasi kulturnya itu kan agenda besarnya. Maka di situ ada yang sifatnya sektoral, paling tidak ada 4 pilar. Nah, pertama, bagaimana rekrutmennya. Nah, baru kemudian bagaimana pendidikannya. Nah, untuk menjalankan tugas dalam perubahan paradigma. Sebagai paradigma pelayan, bukan paradigma penguasa hukum. Nah, kalau penguasa hukum itu ya Polri penguasa hukum ya. Tapi yang dikedepankan itu paradigma pelayanan hukumnya. Dia punya kewenangan, tapi kewenangan itu digunakan untuk melayani, digunakan untuk melindungi, digunakan untuk mengayomi. Itu. Kalau sudah penegakan hukum dia menggunakan kewenangannya. Nah, bagaimana pendidikannya? Kalau belajar dari peristiwa yang ada di Tual, bagaimana pendidikannya memberikan mindset, culture set, bahwa ketika berhadapan dengan anak adalah kelompok rentan, yang itu perlu pengayoman dan perlindungan. Ini pendidikan. Nah, baru yang ketiga pilar pembinaan. Itu tadi meritokrasi. Itu pilar pembinaan karirnya, pembinaan kompetensinya, pembinaan kejuruannya, termasuk pembinaan kecakapan di dalam melayani masyarakat, mengayomi. Nah,
Kalau dalam pendidikan itu kan persepsinya dulu yang dibangun. Nah, pembinaan ini kecakapan dia, kompetensi dia di dalam memberikan pengayoman, ketemu anak-anak, keterampilan apa yang harus dikedepankan terlebih dahulu. Pendekatannya seperti apa? Sehingga humanis. Nah, baru yang keempat adalah pilar pengawasan. Nah, memang pengawas itu sebenarnya terakhir. Apabila rekrutmennya sudah baik, pendidikannya sudah bagus, pembinaannya sudah merata, sistem meritokrasinya sudah berlaku secara kuat. Nah, sistem yang akan menentukan itu orang akan bergerak saat ini di mana, kapan dia naik pangkat, kapan dia diberikan jabatan apa, sistem itu. Nah, baru tinggal pengawasannya. Nah, pembinaan itu di dalamnya ada preemptif, ada preventif. Nah, baru ketika terjadi pelanggaran, pengawasanlah yang bekerja. Nah, inilah yang menjadi roadmap di dalam agenda reformasi kultural. Nah, dari mana yang perlu menjadikan prioritas? Memang untuk saat ini dalam pantauan kami di aspek pada pendidikan, pembinaan dan pengawasan inilah yang secara sistematis harus terjadi pembenahan yang kita harapkan rekomendasinya nanti lahir dari Komite Reformasi. Tapi secara internal mereka sudah punya. Baik. Salah satu yang menjadi sorotan juga adalah mengenai kasus dari Kapolda Maluku yang menjenguk kakak dari pelajar yang tewas diduga karena dianiaya oleh Brimopolda Maluku. Pemirsa, siang tadi Irjen Pol Dadang Hartanto mendatangi Rumah Sakit Tingkat 2 Profesor Dr. Ja Latumenten untuk melihat kondisi NS, kakak dari AT, pelajar yang tewas diduga dianiaya oleh Bribda MS, oknum anggota Brimob Polda Maluku. Kedatangan Kapolda Maluku untuk memastikan kondisi korban sebelum NS mengikuti persidangan kode etik Bribda NS yang berlangsung di Polda Maluku pada Senin sore. Dalam kunjungan ini, Irjen Pol Dadang Hartanto mengatakan proses persidangan kode etik terhadap Bribda MS akan berjalan secara transparan dan juga terbuka. Ya, Mas Bambang juga tadi mendengarkan bagaimana pernyataan dari Mas Yusuf. Ini artinya bahwa dalam perekrutan ini dibutuhkan adanya transparansi. Nanti dijawab selepas jeda ya. Kami tunggu jawabannya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami, pemirsa, dan sebelum kita melanjutkan dialog kami saat ini sudah terhubung dengan kuasa hukum dari korban yang merupakan perwakilan dari keluarga korban yang terdapat penganiayaan akibat terkena helm ataupun pemukulan helm oleh oknum anggota kepolisian. Langsung saja kami sapa Pak Iqbal Tamnge. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Iqbal. Iya, waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Ya, Mas Iqbal, kami ingin mengetahui sampai dengan saat ini perkembangan dari kasus ini seperti apa? Iya Mbak, perkembangan kasus ini kami masih tetap mengikuti proses kode etik yang telah berlangsung di Bapak Polda Provinsi Maluku. Hingga saat ini kami terdapat informasi bahwa putusan kode etik akan berlangsung pada sekitar jam 10 malam. Dari keterangan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini, perkembangan dari pemeriksaan seperti apa? Apakah juga sudah mendengarkan keterangan dari beberapa saksi? Adakah yang mengganjal? Kalau kita tadi mengikuti keterangan saksi fakta oleh kakak almarhum, saksi fakta tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kemudian menjadi pemeriksaan pada saat di Polres Tuan. Keterangan itu tentu menyangkut dengan fakta yang terjadi. Bang Iqbal, kami ingin mengetahui kronologisnya karena sepertinya simpang siur nih. Korban pada saat kejadian itu berada di mana? Kondisi sebenarnya pada saat itu seperti apa? Kalau dilihat pada kronologis yang disampaikan oleh saksi korban, korban pada saat itu bersamaan dengan kakaknya itu sementara lagi berjalan santai atau berjalan menggunakan kendaraan roda 2 di Jalan Mandala, Kecamatan Pulau Dua Selatan, Kota Tual. Itu
setelah mereka berdua melakukan sholat subuh, dan saat itu pun juga mereka kemudian balik ke rumah untuk mengambil kendaraan roda 2, lalu jalan-jalan sampai ke arah rumah sakit Meren. Setelah itu ada pertigaan, mereka balik untuk tujuannya balik ke rumah. Namun setelah sampai ke TKP, ada salah satu anggota yang bernama Mesias Victory Siahaya yang kemudian menyeberang dari jalan ke kanan menuju jalan ke kiri. Nah, disitulah terjadi satu tindakan pemukulan yang dilakukan oleh MS atau Mesias Victory Siahaya. Mas Iqbal, kami ingin mengklarifikasi, ini artinya korban terkena helm taktis atau memang ada unsur kesengajaan terjadinya pemukulan? Memang kalau dilihat dari hasil keterangan saksi fakta, terjadinya suatu pemukulan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota BRIMOB, dalam hal ini Mesias Victory Siahaya, terhadap almarhum Arianto Tawakal. Dan itu bukan bagian daripada satu unsur ketidaksengajaan, tapi merupakan satu unsur sengaja yang memang dilakukan oleh Mesias Victory Siahaya. Kalau dari pihak kuasa hukum sendiri menduganya kenapa melakukan tindakan tersebut dari pihak kepolisian? Kami kalau melihat dari sisi kemanusiaan tentu tidak dapat ya, tapi kalau dari sisi SOP sangat tentu melanggar profesionalitas daripada anggota yang melakukan patroli keamanan, dan itu tidak dapat dibenarkan. Nah, dan justru kalaupun misalnya ada keterangan yang dikembangkan oleh versi MS itu sendiri, beliau mencoba untuk dengan siasat memberhentikan 2 kendaraan. Namun dari hasil fakta yang kemudian diterangkan oleh almarhum itu tidak benar. Justru beliau atau MS itu pelaku kekerasan itu menggunakan helm taktikal untuk memukul almarhum saudara dari Nazir Tawakal, yaitu almarhum Arianto Tawakal, dan itu bukan bagian daripada suatu tindakan yang dibenarkan. Baik, Mas Bambang, jika kita sama-sama mendengarkan, Anda melihatnya sesungguhnya apa yang menjadi kekeliruan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut? Ya. Ini anggota BRIMOB kan, yang dicetak sebagai paramiliter lah, gitu. Dia dicetak sebagai untuk menghadapi eskalasi tinggi, gangguan Kamtibmas eskalasi tinggi seperti itu, gangguan keamanan juga. Makanya mereka dilatih dengan keras, gitu. Ketika berada di upaya menjaga Kamtibmas, tentu ini sebenarnya bukan tugas pokok dari BRIMOB, tapi ada fungsi lain yang seharusnya lebih di depan gitu. Hanya saja kalau kita melihat kondisi geografis di sana, mungkin kawan-kawan BRIMOB ini lebih banyak seperti itu. Makanya dia ditarik untuk membantu perbantuan kepada kepolisian umum seperti itu. Hanya saja kalau saya melihat dalam tugas perbantuan ini tentunya juga harus bekerja sesuai dengan SOP sesuai dengan polisi umum dalam menjaga Kamtibmas, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Yang terjadi di Tual ini sebenarnya adalah gangguan Kamtibmas gitu. Jelang sahur, ada sahur on the road, kemudian balap liar, itu kan sering kali terjadi, tidak hanya di Tual, hampir di semua wilayah ada seperti itu. Makanya pemeliharaan Kamtibmas ini harus dengan SOP yang ketat tadi, yang dilakukan, yang disupervisi oleh kepolisian yang ada di sana gitu. Ketika ada perbantuan BRIMOB di sana, ini pun juga harus sesuai dengan perintah dari satuan setempat gitu loh. Ketika kalau melihat kasus ini memukul dengan helm, tentu ini jauh dari SOP gitu loh. Baik. Harusnya tetap harus sesuai dengan prosedur, yang maju duluan siapa, ada upaya preventif, pengumuman dulu, ini bubar, nggak boleh ada balap liar misalnya seperti itu.
Tapi kan ini tidak seperti itu. Artinya oknum ini bekerja secara alamiah gitu loh, karena dia dicetak sebagai tadi para militer tadi yang keras gitu, ketika menghadapi gangguan Kamtipmas langsung aja hantam seperti itu. Ini tentu tidak dibenarkan. Ya, Mas Yusuf, dengan adanya perbantuan dari Brimob di suatu tempat yang katakanlah kita ambil contoh yang berada di luar ini, nah Anda melihatnya apakah kemudian akan ada pemeriksaan yang juga akan diperiksa seperti mungkin atasannya yang memerintahkan oknum Brimob tersebut berada di posisi seperti itu, ataukah ini menurut Anda memang sebuah tindakan yang individual? Ya, secara normatif Brimob itu anggota kepolisian, satuan kepolisian yang itu digunakan dan dikerahkan kekuatannya itu untuk mengatasi gangguan Kamtipmas berintensitas tinggi. Namun dapat juga diberikan tugas lain dalam pelaksanaan tugas pokok Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, itu ada tugas lain. Nah, tapi paling utama itu adalah kaitannya dengan gangguan Kamtipmas berintensitas tinggi. Nah, maka patroli, kalau kita duga sementara informasinya kan ini patroli ataupun penguraian massa, katakanlah patroli. Patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Nah, patroli ini kan mengedepankan preventif. Pencegahan. Nah, bagaimana ada oknum anggota Brimob ikut patroli preventif? Nah, tentu ini harus ada pertanggungjawaban hierarkis dari terhadap atasannya yang memberikan tugas. Apakah yang bersangkutan memang diberikan tugas atau yang bersangkutan pada saat itu berinisiatif karena mendapatkan informasi. Ini bagian fakta-fakta yang perlu kita dapatkan dari fakta persidangan di dalam sidang Komisi Kode Etik. Apa sebenarnya tugas apa oknum ini? Nah, apabila memang ditugaskan di dalam patroli KRYD, apa alasannya? Misalnya, kekurangan anggota yang seharusnya normatifnya itu ya memang sabara patroli. Kalau di Jakarta kan ada namanya patroli perintis, kalau di Polda Metro itu sabara. Nah, pencegahan. Kalau sudah penggunaan kekuatan Brimob berarti dia akan melakukan pelumpuhan itu. Ada terjadi amuk massa, sudah zona merah itu kalau penggunaan. Itu pun ada tahapannya, ada dalmasnya dulu. Itu sabara, samapta. Nah, ada himbauan-himbauan dulu tahapnya. Kami adalah polisi, kami berwenang, kami harap. Nah, katakanlah memang apabila benar dugaan ada balap liar, bagian dari perpanjangan dugaan sahur on the road misalnya kan, nah, ada balap liar. Bukan seperti itu caranya. Ada tahapan-tahapannya, tidak langsung main melakukan tindakan dan apalagi kekerasan. Nah, helm itu kan pelindung diri bertugas. Nah, kok bisa digunakan sebagai alat? Kok keluar dari kepalanya? Itu kan sudah tidak masuk akal. Nah, itu dia. Ya, kita juga ingin menanyakan kepada Mas Iqbal. Mas Iqbal, mungkin dari pihak keluarga korban, adakah harapan yang ingin dicapai? Iya, jadi harapan keluarga korban tentu mendapatkan keadilan yang secara objektif atas tindakan yang dilakukan oleh Masias Victory Siahaya. Nah, tentu tindakan ini tidak dapat dibenarkan dalam kondisi, dalam perspektif hukum apapun, tidak dapat dibenarkan. Sehingga harapan keluarga adalah mendapatkan keadilan yang sebaik-baik mungkin, keadilan yang sebagaimana yang kita harapkan bersama. Baik, terima kasih Mas Iqbal Tamnge atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan Bapak-Bapak, kita masih melanjutkan dialog kami. Mas Bambang, kami ingin mengetahui, artinya perlu dilakukannya evaluasi secara menyeluruh. Nanti kita akan tanyakan apa saja tahapan-tahapan yang paling urgent yang harus dilakukan. Mas Bambang, sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga atas wafatnya polisi muda Bribda Dirja Pratama. Suasana haru mewarnai prosesi pemakaman yang juga dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Jenazah dimakamkan di pemakaman umum dengan pengawalan ketat. Sejumlah personel kepolisian turut hadir memberikan penghormatan terakhir.
Suasana kian pilu saat ibu korban tak sadarkan diri. Kapolda Sulsel menyatakan pihaknya menetapkan terduga pelaku berinisial Bribda P. Selain itu 5 anggota lainnya dalam pemeriksaan. Dan saat ini pemirsa, kita telah terhubung dengan ayahanda korban Bapak M. Jabir yang merupakan ayah dari Bribda Dirja Pratama. Assalamualaikum, selamat malam Pak Jabir. Waalaikumsalam Bu, selamat malam Bu. Ya, pertama-tama kami ingin mengucapkan turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi. Pak Jabir, sepengetahuan Anda, sesungguhnya kronologisnya seperti apa? Jadi sampai detik ini, sepengetahuan saya, dalam hal kejadian kejadian tadi pagi, jadi sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak Kapolres Pindrang, Bapak Kabid Propam Polda Sulsel dan Bapak Kapolda Sulsel. Saya berterima kasih banyak dengan datangnya tadi langsung ke rumah kami, ikut untuk mengembumikan anak kami di Desa Pincara. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Dan Pak Kapolda langsung, kami Propam langsung sampaikan kepada kami dalam hal penanganannya ini open dan tidak ada yang disembunyikan dan transparan dalam penanganan kasus untuk mentuntaskan kasus daripada adanya kejadian meninggalnya putra kami Dirja Pratama, Bribda Dirja Pratama. Jadi setahu saya Bu, kronologinya ini pagi itu anak saya pergi sholat subuh, setelah dari sholat subuh bagus dengan ibunya. Dia minta iti karena saya mau antarkan naik ke Makassar, apakah jadi dia mau bawa iti. Dan alhamdulillah dia balas, ibunya balas, dan setelah ibunya balas tidak ada balasan. Dan mungkin pada saat itu karena pukul 6 chatnya ibunya tidak ada balasan, jadi pada saat itulah dilakukan penganiayaan terhadap anak saya, Dirja Pratama. Dan diindikasi, karena terima kasih Bapak Kapolda, Bapak Kabid Propam, Bapak Kapolres Pindrang, dengan adanya penanganan kasus anak kami Dirja Pratama transparan dalam hal penanganannya dan sudah ada ditetapkan tersangka. Alhamdulillah sudah ditetapkan tersangka. Kami pihak keluarga sudah merasa bersyukur dengan adanya kerja daripada Kabid Propam, kerja daripada penyidik Polda Sulsel yang menetapkan tersangka daripada pelaku penganiayaan terhadap putra kami Dirja Pratama. Jadi kami selaku orang tua Bu merasa bersyukur dan meminta kepada penyidik dalam hal penanganan kasus yang transparan dan mengungkap lagi lebih mendalam. Jangan hanya sampai satu tersangka toh, harus ditelusuri karena sementara sekarang sudah 6 saksi. Yang kemungkinan otomatis kalau saksi itu melihat anak saya dipukul berarti ikut turut serta. Pasal 55 turut serta dalam pembiaran melakukan kriminal. Iya. Ada juga Pak Jabir. Ya. Pak Jabir, apakah dari pihak keluarga juga sudah diberitahu oleh pihak kepolisian sesungguhnya apa yang menjadi alasan dari para pelaku ini melakukan penganiayaan? Jadi kami hanya lihat dari informasi saja Bu, belum ada penyampaian resmi, belum ada, hanya penyampaian bahwa anak kami memang direncanakan akan dilakukan pemukulan karena anak kami dipanggil naik ke atas lantai 3 Polda dan anak saya tidak menuruti perintahnya itu seniornya. Akhirnya pada saat dipanggil kedua kalinya dia naik dan pada saat itu dipukul, berarti ada perencanaan. Nah, dalam hal ini kami minta transparan dan penempatan pasal, harus pasal perencanaan dalam hal pembunuhan anak kami Bribda Dirja Pratama sebisanya bisa dihukum seumur hidup dan PTDH. Itulah harapan kami dari orang tua dan keluarga dari korban Bu. Baik, Pak Jabir ditahan dulu, Mas Bambang boleh langsung mengomentari atas kejadian ini. Seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau melihat Pak Jabir ya, sebelumnya juga saya ikut berduka cita Pak Jabir.
niat adik-adik kita untuk memasuki menjadi polisi itu sangat besar. Iya. Gitu. Tetapi potensi-potensi itu tidak cukup gitu loh. Artinya saat pendidikan itu kurikulum humanis itu sangat penting. Kalau kita melihat kejadian seperti ini kan mana humanis yang diberikan dalam pendidikan itu? Faktanya kan tidak ada gitu. Mereka memukuli sesama kawannya sendiri sama anggota, apalagi nanti akan di hadapan masyarakat seperti itu. Makanya seperti yang disampaikan Pak Jabir tadi, tuntutan untuk memberikan sanksi berat itu layak gitu. PTDH itu harus segera dilakukan sidang etik ini. Mereka yang terlibat harus segera dipecat, diberhentikan. Ini agar memberikan efek jera. Bila tidak, ini akan terulang-terulang terus gitu. Makanya fungsi kontrol dan pengawasan seperti disampaikan Mas Yusuf tadi itu penting sekali. Fungsi itu bagaimana melaksanakan fungsi itu, konsistensi terkait dengan peraturan gitu loh. Selama ini kalau saya melihat kasus ini bisa terjadi, mereka dalam pendidikan, kalau kita melihat umurnya masih 19, artinya barusan keluar dari pendidikan kan, dalam pendidikan hanya dilatih fisik saja, tidak dilatih terkait dengan disiplin itu bukan hanya fisik saja dengan baris berbaris dan yang lain-lainnya, tetapi disiplin itu terkait dengan mindset, terkait dengan disiplin SOP. Artinya disiplin pada peraturan-peraturan yang ada di dalam kepolisian. Ya, kalau melihat seperti ini, mereka tidak disiplin sama sekali. Jangan-jangan dalam kurikulumnya juga tidak ada terkait upaya untuk mendisiplinkan calon-calon polisi masa depan ini karena mereka masih muda. Baik, Mas Yusuf sendiri, apakah dari pihak Kompolnas dengan adanya beberapa kasus terutama di Sulawesi Selatan ini akan langsung turun untuk melihat bagaimana perkembangan terkini dari kasus tersebut? Ya, sejauh ini memang proses yang di Sulawesi Selatan ini sudah berjalan. Ada penetapan tersangka. Walaupun demikian, yang perlu kami pastikan adalah bagaimana prosesnya ini on the track, transparan dan akuntabel, keadilan prosedural itu dapat dipenuhi, yang itu wujudnya pemberian sanksi yang tegas dan tentu sanksi yang seberat-beratnya, walaupun ini sebenarnya penerapan sanksi ini yang saya maksud tadi 4 pilar, ini pilar yang kelima, ya ultimum remedium sebenarnya itu kan, tapi kalau sudah tidak bisa ditolerir lagi ya harus tegas kan begitu. Nah, baru akuntabel. Maka untuk ini, untuk memastikan proses transparan dan akuntabilitas ini memang kami berencana akan turun langsung, memantau langsung ke wilayah hukum Polda Sulsel bagaimana proses yang sedang berjalan ini, yang akan kita pastikan bagaimana pemenuhan keadilan. Tapi yang paling penting, ini kan permasalahannya sama. Ini sekali lagi hanya menambah data aja. Ini data baru. Pada aspek pendidikan itu kan masih di dalam kelas. Tapi kalau sudah lulus, bertugas, itu yang bekerja itu pembinaan dan pengawasan. Nah, ini yang bekerja. Bagaimana dia dibina untuk humanis. Nah, faktual, fakta yang di barak Sulsel ini adalah budaya kekerasan, nah, yang harus dinihilkan. Nah, punya kekuatan, punya kewenangan itu sekali lagi dibangun kulturnya untuk melindungi, mengayomi. Ada budaya senioritas, junioritas itu memang tidak bisa ditutupi, tapi di dalamnya harus dipangkas dan diputus dan dinihilkan. Budaya senioritas, junioritas itu yang di dalamnya ada kekerasan. Nah, ini yang kita lihat data dari Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, sekali lagi kita tegaskan di dalam agenda reformasi kultur, ya, pembinaan dan pengawasan ini. Kalau ini berjalan, tidak perlu ada penerapan sanksi. Iya. Baik. Pak Jabir, kami juga ingin menanyakan kepada Bapak kami dengar juga merupakan anggota kepolisian, betul Pak Jabir? Ya Bu, betul. Saya Babinsa Timas di Pindrang, Kabupaten Pindrang. Pak Jabir, dari sudut pandang Anda sendiri, Anda melihatnya seperti apa dengan adanya penganiayaan di dalam tubuh internal pihak kepolisian itu sendiri, Pak Jabir? Jadi betul sekali tadi dibilang Bapak tadi, bahwa memang di barak itu masih ada senioritas dalam hal ini. Karena itu tadi, contohnya anak saya dipanggil naik, tapi dia tidak pergi, terlambat. Akhirnya terlambat dia pukul. Nah, di situ menandakan bahwa saya senior. Kalau saya panggil kau harus cepat datang. Nah, di situ menandakan kesenioritas bahwa apapun dia lakukan seniornya, dia tidak akan saya. Betul sekali Pak, kita bilang tadi bahwa memang senior, ada istilah senior, tradisi dalam hal ini. Kalau junior dan senior
harus patuh sama junior. Akhirnya terjadilah hal ini. Jadi saya dengan sangat Pak memohon pihak keluarga, dari hati saya mendalam Pak, saya sangat mencintai Polri. Saya sangat mencintai Polri. Saya bagi Katimas Pak, saya penanganan dalam hal kelurahan Curawalie, Kota Pindra, Kabupaten Pindra, saya di kota untuk memberikan pengayuman pelindungan kepada masyarakat secara open. Jadi saya minta tolong Bu, kalau sebisanya dalam hal kasus anak saya ini diberikan hukum seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya, bahwa dia betul melakukan tindak pidana percobaan tindak pidana perencanaan pembunuhan, karena dia panggil anak saya naik ke atas. Berarti dia rencana memang bahwa ada panggil ini anak saya naik ke atas lantai 3 di dalam kamar, baru dia eksekusi anak saya. Jadi tolong Bu, minta tolong saya dikawal dengan baik, anak saya ini bisa di PTDH dan diberikan hukuman yang setimpal, kalau bisa perlu Pak dihukum seumur hidup. Baik, Dan kita juga diungkap semua, jangan cuma satu Pak. baik. Pak Jabir, kita juga mendoakan agar segala kasus yang terjadi di instansi Polri ini dapat mendapatkan titik terang dan juga transparan dalam proses hukumnya. Terima kasih Pak Jabir, terima kasih juga Mas Bambang, Mas Yusuf sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.